Makanya dikatakan al-itharu fil umur dunyawiyah mahmudun, mementingkan orang lain dalam urusan dunia itu terpuji. Wal itharu yang dimaksud dengan keluarga Nabi itu adalah kerabat-kerabatnya Nabi dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ini menurut mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Maliki hanya Banu Hashim saja. Jadi menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali dan mazhab Hanafi adalah hanya Banu Hashim saja, Banu Muthalib tidak. Ada juga yang berpendapat bahwa yaitu keluarganya Sayyidina Ali, keluarganya Sayyid Abbas, keluarganya Ja'far, keluarganya Uqail, keluarganya Harith, itu tentang keluarga. Jadi kesimpulan hadisnya bahwa tahrimu zakati ala nabi wa alihi wa illatu tahrimiha karamatun nabil karim wa alihi wa tanzihuhum anil awsaf. Jadi zakat itu diharamkan terhadap keluarga Nabi. Ilat keharamannya itu adalah karena kemuliaan Nabi, keluarganya, dan membersihkan Nabi dan keluarganya dari kotoran itu. Karena zakat itu dianggap kotoran dari manusia, dari harta-harta harta itu. Makanya kalau ada orang kok ngaku keluarganya Nabi kok dikasih zakat mau, nah berarti ya berarti An Jubair bin Mut'im, ya, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Jubair, masyaitu leo, berjalan siapa aku, ana ya aku, wa Utsman bin Affan dan Utsman bin Affan, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka bertanya siapa kami, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'taita Banil Muthalib min khumsin Khaybar wa taraktana. Nabi, mengapa engkau memberi kaum Banil Muthalib dari seperlimanya tanah Khaybar, wa taraktana, dan membiarkan siapa engkau kepada kami, kok kami gak dikasih? Banil Muthalib sampean kasih, kok saya enggak? Wa manahnu, adapun kami, wahum dan Banil Muthalib itu bimanzilatin wahidah, padahal kami dan mereka itu levelnya sama. Bimanzilatin wahidah itu levelnya sama. Faqala, maka dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banul Muthalibi wa Banu Hashimin syai'un wahidun, bahwasanya Banu Muthalib dan Banu Hashim itu syai'un wahidun, sesuatu yang tunggal. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari.
Banul Muthalib itu Hamzah, Abbas, Abu Thalib. Abnaul Muthalib Ibnu Abdi Manaf. Wa nahnu wa hum bi manzilatin wahidah ay auladu ammin Jubair bin Mut'im bin Naufal bin Abdi Manaf, Utsman bin Affan bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf. Sementara yang dimaksud dengan Banu Hashim adalah keluarga Ja'far, keluarga Ali, keluarga Uqail, keluarga Harits, keluarga Abbas. Syai'un wahidun an istimrarihim alal wala lam yufariquhu fi jahiliyah wala Islam fakanu kasyai'il wahid. Jadi mereka itu seperti satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Fikih hadisnya bahwa Banul Muthalib yusyarikuna Bani Hashim fi sahmi dzawil qurba. Jadi Bani Muthalib itu menjadi satu atau bersekutu bersama-sama dengan Bani Hashim fi sahmi dzawil qurba, di dalam bagian dzawil qurba atau kerabat. Yang kedua bahwa tahrimuz zakati ala Bani Hashim wa Banil Muthalib, yaitu diharamkannya zakat atas Bani Hashim dan Banil Muthalib. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ba'atsa, mengutus siapa Nabi, rajulan pada seseorang ala shadaqati, untuk mengambil zakat, min Bani Makhzumin, dari Bani Makhzum, kabilah Bani Makhzum. Faqala, maka berkata siapa rajul li Abi Rafi pada ishabni, temanilah kami, temanilah ni kepadaku. Fa'innaka, maka sesungguhnya kamu itu tusibu, mendapatkan siapa kamu, minha, dari sedekah. Faqala, maka berkata siapa Abi Rafi, la, enggak, saya tidak mau, hatta atia, sehingga mendatangi aku an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'as'alahu, maka akan bertanya siapa aku kepada Nabi. Fa'atahu, maka mendatangi siapa rajul dan Abi Rafi tadi kepada Nabi. Fasa'alahu, maka kemudian fa'atahu, maka mendatangi siapa Abi Rafi kepada Nabi. Fasa'alahu, dan bertanya siapa Abi Rafi kepada Nabi. Faqala, maka dawuh siapa Nabi, maulal qaumi, adapun orang yang atau tuannya kaum itu min anfusihim, wa innaha, sesungguhnya kisah itulah takhillu, tidak halal, lana bagi kita apa shadaqatu, zakat. Rawa, meriwayatkan pada hadis siapa Ahmadu, basalah satu, dan imam yang tiga, wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Bahwa Nabi mengutus seseorang itu dalam rangka untuk mengambil zakat. Jadi ini konsepnya memang zakat itu adalah ditangani oleh pemerintah. Jadi sebetulnya tidak ada lembaga zakat swasta, itu tidak ada asalnya. Jadi asalnya itu adalah dihandle oleh
pemerintah. Makanya yang namanya amil itu ya yang di SK oleh pemerintah, ya. Yang di SK oleh pemerintah, bukan yang di SK oleh masjid, oleh majelis taklim, oleh pesantren dan sebagainya, itu bukan. Jadi amil itu adalah orang yang memang pegawai yang digaji atau pegawai yang ditugaskan untuk menangani zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, zakat mal maupun zakat fitrah. Dan itu ada durasi waktunya. Kalau di Indonesia ini ya rata-rata 5 tahun, SK-nya 5 tahun. Nah, mereka itu dapat bagian dari zakat itu kalau tidak digaji oleh pemerintah. Kalau sudah digaji, ya, maka tidak boleh menerima bagian dari zakat. Jadi mereka kalau sudah digaji maka tidak boleh. Mereka yang diutus itu adalah Al-Arqam ibnul Arqam Al-Qurashi. Jadi dari kalangan muhajirin generasi pertama. Rumahnya itu di Mekah, di bawah Sofa, Gunung Sofa. Dan Nabi berdoa mohon kepada Allah masih secara samar sampai masuk Islam itu sekitar 40 orang. Yang paling akhir adalah Umar. Setelah Umar muncul, kemudian Nabi itu terang-terangan dakwah. Jadi dan menyembah Allah itu dengan terang. Jadi dulu awal-awal Islam itu ya karena agama yang dibawa baru. Ini nggak gampang merubah keyakinan orang itu, nggak gampang. Merubah adat saja itu sudah sulit. Apalagi ini berkaitan dengan keyakinan agama. Maka itu hal yang luar biasa. Pertama secara secara sembunyi-sembunyi. Tapi setelah itu baru kemudian ada 40 orang pengikutnya, termasuk di situ ada Umar bin Khattab, maka kemudian terang-terangan. Sama dengan dulu yang ketika membawa Islam ke Nusantara ini, dia tidak gampang. Karena di Nusantara ini sudah ada kepercayaan, ada nyembah patung, ada kepercayaan pada laut, kepada macam-macam pohon yang besar dan sebagainya. Maka para ulama-ulama dahulu ketika memasukkan akidah Islam itu ya tidak gampang, perjuangannya luar biasa. Kalau sekarang kan tinggal pidato saja, orang pidato kayak sudah dikira paling dakwah sekarang ini ya. Padahal ya jauh sekali. Orang dulu itu ya orang yang alim, sakti, doanya mustajab, nah gitu. Jadi nggak mudah. Kalau sekarang modalnya pokoknya pinter ngomong, hadis mungkin hafal 2 atau 3 gitu saja, nanti kemudian pokoknya pinter pidato, pinter, udah panggil kiai, udah dipanggil macam-macam, adai ilallah lah. Udah dipanggil adai ilallah.
Masya Allah. Nah, kesimpulannya bahwa tahrimuz zakati ala nabi wa ala alihi wa mawalihi wa taqaddama tafsirul ali wa hukmul mawali fil hadis. Jadi diharamkannya zakat kepada keluarga, kepada pada nabi, pada keluarga dan pada ahli warisnya. An Salim bin Abdullah ibni Umar an abihi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena ada siapa Rasul itu yukti memberi siapa Rasul. Umar bin Al-Khattabi, Umar bin Khattab al-ata'a pada pemberian. Fayaqulu, maka berkata siapa Umar, iktihi, berikanlah kepada atau tadi afqara minni. Nabi memberikan sesuatu kepada Umar. Katanya Umar, jangan saya Nabi, berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Gak kayak sekarang rebutan. Bahkan kadang-kadang yang nggak berhak banyak rebut ya. Sekarang yang nggak berhak saja rebut. Ini Umar dikasih tidak mau, katanya dah kasihkan kepada orang yang lebih butuh daripada saya. Umar itu luar biasa. Ketika beliau jadi Amirul Mukminin, dulu di Yaman itu ada gubernurnya namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani itu ngirim makanan kepada Umar, utusan orang. Kemudian ketika nyampe, diterima, diduga, ini apa ini? Ini makanan yang terenak yang dari gubernur untuk panjenengan. Katanya Umar, kalau kita ya langsung dimakan saja kan ya, berarti kita ini dikhususkan kan gitu, makanan yang paling enak. Tapi Umar tidak begitu. Ini rakyatmu sudah makan seperti ini belum? Kamu ngasih saya begini, ini rakyat mereka orang Yaman itu sudah makan seperti ini belum? Ya belum. Ya udah, sana dibagi. Langsung Hudzaifah bin Yaman itu dipecat dari gubernur gara-gara memberikan makanan yang enak tadi. Nah, kalau pejabat sekarang nggak dikirimi ya marah-marah makanya. Ini dikirimi malah marah, malah nggak mau. Pernah Umar itu ketika belusukan itu ketemu rumahnya janda tua didatangi karena kelihatannya kayak miskin banget. Ditanya bagaimana keadaan ibu, wah langsung ini sekarang kira-kira ya pemerintah nggak tahu diri. Umar itu hanya memikirkan dirinya sendiri ya. Pokoknya nggak karu-karuan, jelek banget lah Umar itu. Padahal itu yang datang Umar, tapi dia tidak tahu kalau itu adalah Sayyidina Umar. Karena ya kalau sekarang kan pakai rencana ya, menteri datang pakai rencana, gubernur datang pakai rencana. Lah Umar itu pakaiannya itu loh, robeknya itu ada 14
Jadi tambalan bajunya itu ada 14. Jadi yang tidak ketahuan kalau ini adalah pejabat, nggak tahu. Wah, dia ngomongin pokoknya Umar itu jelek banget. Masa ada janda sampai kelaparan nggak diperhatikan dan sebagainya. Akhirnya ya udah ibu tunggu saja, nanti akan ada kiriman. Akhirnya Umar itu pulang membawa karung makanan itu diangkat sendiri. Waktu itu Ibnu Mas'ud protes, ya Umar, serahkan kepada saya biar saya yang bawa. Katanya Umar, kamu berani nggak nanggung saya di neraka? Kamu mau ngangkat ini, kamu berani nggak nanggung saya ini supaya di neraka nanti? Diangkat sendiri. Dikasihkan kepada janda tadi, katanya janda, lah begini gak kayak Umar kamu ini. Kamu itu orang baik, gak kayak Umar itu mikirkan dirinya sendiri, katanya pemerintah tapi mikirkan dirinya sendiri. Akhirnya besoknya kan diundang perempuan itu di kantor lah untuk ngambil sembako yang lain. Ketika mengambil itu tiba-tiba kok tahu ada yang kemarin, loh, kamu kemarin kan yang ngasih beras, saya ngasih kalau sekarang kira-kira ya beras lah, ngasih beras kepada saya, kamu kerja di sini ya? Nggak tahu kalau itu adalah kalau sekarang kira-kira udah marah orang ini, pejabat digitukan oleh rakyatnya malah bisa marah sekarang ini. An Salim bin Abdullah ibn Umar an abihi radhiyallahu udah tadi ya. Fayaqulu, maka berkata siapa Nabi, khudhu, ambillah hu kepada Atta. Fatamawwalhu, maka jadikan uanglah hu kepada Atta tadi itu. Al tasaddaq, atau sedekahlah engkau bihi dengan Atta. Wama, dan ada perkara ja'a yang datang apa maka kepadamu min hadzal mali, dari harta itu. Wa anta, sedangkan kau itu ghairu musyrifin, bukan orang yang rakus, wala sa'ilin, dan juga bukan orang yang meminta, fakhudhu, maka ambillah kepadamu. Wama, dan adapun perkara la ya'tika, yang tidak datang kepadamu, fala tutbi'u nafsaka, maka jangan mengikutkan kamu kepada man nafsaka, pada diri. Rawahu Muslim. Jadi Nabi suatu saat memberi kepada Umar pemberian, hanya ghairu annal faruqa talaba ilan nabi ayyutiyahu ila man yakunu fi halatin asyadda. Tapi Umar meminta kepada Nabi supaya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Tapi Nabi tidak mau menerima. Walakin Rasul lam yaqbal minhu hadzal wad'a liyu'allimahu husnal adabi ma'al imam wa liyurshidahu ila annal ata' laisa minas sadaqah. Jadi ini adalah
Nabi itu mengajari tentang bagaimana tentang adab tanggung jawab sebagai pemimpin, dan untuk menunjukkan bahwa pemberian itu adalah bukan zakat. Wa inna ma huwa haqqun lahu ala amanatihi wa amrihi yakhudhu. Tetapi bahwa itu adalah memang haknya Umar dari kerjaannya. Jadi itu adalah haknya Umar karena dari pekerjaannya itu. Tapi Umar nggak mau. Jadi orang-orang dahulu itu begitu, ya, orang-orang dahulu itu sangat hati-hati. Kesimpulan hadisnya bahwa lil imami ayyutiya ba'da ra'iyah idza ra'a lidzalika wajhan wa in kana ghairu akhwaja ilaihi. Imam itu boleh punya kebijakan untuk memberi kepada rakyat, ya, ketika melihat bahwa itu ada kebaikannya, walaupun ada juga yang lebih membutuhkan. Yang kedua, laisa minal adab radu atiyatil imam, termasuk hal yang kurang patut, ya, apabila menolak pemberian dari imam, dari pemerintah itu, apalagi itu Rasul. Liqaulillahi ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang Nabi membawa kepadamu maka ambillah. Yang ketiga adalah bahwa bayan fadli Umar wa zuhdihi wa talabu isarihi ghairahu alaihi. Yang ketiga adalah bahwa ini menjelaskan tentang keutamaan Umar. Umar itu orang yang luar biasa. Jadi walaupun masuk Islamnya agak belakangan, tapi komitmen keberagamaannya itu luar biasa. Jadi orang yang banyak jasanya di dalam Islam ini, karena usulan-usulannya itu banyak yang kemudian disetujui oleh wahyu, ya, disetujui oleh wahyu. Makanya dikatakan bahwa Umar itu innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Allah itu telah menjadikan lisannya Umar itu adalah kebenaran. Nabi juga mengatakan laukana nabiyyun min ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelah aku, maka Umar orangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tentang kualitas. Makanya setelah Nabi wafat itu yang digantikan oleh Abu Bakar, setelah Abu Bakar digantikan oleh Umar. Menurut para ulama ahli sunnah wal jamaah, memang urutan sahabat Nabi yang utama itu ya Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Sayyidina Ali. Ini ada di Ihya, ada di kitab Kasyifatus Saja fi Sarhi Safinatin Najah juga ada bahwa urutan keutamaan sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Hanya kalau orang-orang Syiah ya tidak mau. Orang Syiah itu orang yang sangat mengagungkan kepada Sayyidina Ali dan keturunannya. Jadi yang sampai berlebihan sehingga mereka menganggap bahwa Abu Bakar itu nyerobot, Umar itu
Loh, ini padahal bisa dibantah bahwa sahabat Umar itu akhirnya juga nikah dengan putrinya Sayyidina Ali. Coba, ini kalau dia lucu sebetulnya ya. Umar itu adalah mertuanya Nabi, Ali adalah menantunya, Rasul adalah mertuanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mertuanya Umar. Coba, nggak bulat. Jadi Umar itu adalah mertuanya Nabi Hafsah, Nabi mertuanya Ali, yaitu istrinya Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali itu adalah mertuanya Umar. Coba, mertuanya Umar, istrinya namanya Ummi Kulsum. Ya, Ummi Kulsum itu putrinya Sayyidina Ali, dinikahi oleh Umar. Itu kan ya muter ser ya. kalau di sini kira-kira wah ini nggak tahu diri nih, kan kira-kira gitu, kira-kira itu. Oh ini kan ini pastinya anaknya Sayyidina Ali kan panggil Umar itu ya kakek kan gitu ya, kakek. Bukan hanya kakek, Umar itu buyut mestinya. Putranya Ali itu manggil Nabi saja kakek. Nah ya, berarti manggil Umar mestinya itu buyut. Tapi buyut itu nikah sama sama cicit tadi itu. Dan itu tidak ada masalah. Kalau di sini kan kira-kira waduh dibully tidak karu-karuan ya. Kalau di sini mungkin dibully gak karu-karuan. Jadi ya tadi Umar, Sayyidina Umar itu adalah mertuanya Nabi, Nabi itu mertuanya Ali, Ali jadi mertuanya Umar. Nanti kan kayak sepak muter, kayak lingkaran apa namanya itu kayak rantai makanan gitu. Jadi laisa minal adab raddu atiyatil imam la siyata rasul la siyama ar-rasul al-karim. Jadi tidak boleh, tidak termasuk adab menolak pemberian dari imam dan pemerintah, apalagi pemerintahnya adalah rasul. Nah kalau seandainya nanti diterima dulu, seandainya merasa kurang patut, ya kasihkan kepada yang lain yang kira-kira membutuhkan, tapi diterima aja dulu. Yang kedua adalah bayanu fadli Umar wa zuhdihi wa talabi itharihi ghairu alaihi. Jadi menunjukkan tentang keutamaan Sayyidina Umar dan zuhudnya, termasuk mementingkan kepada orang lain. Makanya dikatakan al-itharu fil umur dunyawiyah mahmudun, mementingkan orang lain dalam urusan dunia itu terpuji. Wal itharu alal umuril ukhrawiyah madhmumun, sedangkan mementingkan orang lain urusan akhirat itu tercela. Jadi al-itharu fil umuri dunyawiyah itu mahmudun, mementingkan orang lain dalam urusan duniawi itu terpuji. Tapi mementingkan orang lain dalam urusan ukhrawi itu tercela. Contohnya, kalau urusan bagi paros, ya nanti bagi orang lain aja dulu, dirinya belakangan, jangan dirinya duluan.
Jangan nyimpen satu untuk dirinya kemudian bagi nanti cukup nggak cukup, yang penting saya sudah dapat duluan. Jadi mementingkan orang lain. Kemudian mementingkan orang lain urusan akhirat tidak boleh. Makanya urusan contohnya soft ya. Orang tidak patut menyuruh orang lain maju sementara dia di belakang. Jadi malah dia mesti harus berebut supaya dia di depan, bukan malah ayo maju dia di belakang ya. Jadi bukan itu tidak baik. Jadi mementingkan orang lain urusan akhirat itu tercela. Jadi kayak menyuruh orang ayo di depan soft depan, dia di belakang malah. Ini apa namanya, tidak baik. Ini santri biasanya juga begitu, temannya suruh maju dia di belakang. Biasanya disuruh maju, anak kecil-kecil disuruh maju, yang kelas 7 itu kan, yang gede-gede ada di belakang, udah belakang terlambat lagi. Saya belum pernah ketemu Radit kok duduk depan itu, malah belum pernah. Udah pernah tahu saya Radit ada di depan itu. Yang di depan itu anak kelas 7 gitu. Kayak kalah-kalahan itu. Banja'ahu malun biduni talabin la yaruddu insya'a tamawwala bi wa insya'a tasaddaqa bihi. Jadi kalau ada orang diberi harta tanpa meminta, maka jangan menolak. Setelah itu terserah mau diuangkan atau mau disedekahkan, itu haknya dia. Yang kelima adalah yang bagi lil amil ayakhudal umalata wala yarudduha wa qad sarahat riwayatun muslim bi annal haditsa bil umalah. Jadi amil artinya orang yang memang bertugas untuk apa namanya, mengambil dan mendistribusikan zakat, ya maka dia berhak, ya boleh untuk mengambilnya. Yang keenam adalah al-istifaf anil haram wal mutasyabbih bihi wa kabhin nasi an hawaha. Jadi orang itu hendaklah juga menjaga diri, ya, menjaga diri dari hal-hal yang haram dan termasuk dari hal-hal yang syubhat.